Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan rahimanillah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan yang kedua dari pembahasan mulia dengan ilmu agama. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan beberapa keutamaan ilmu, beberapa keutamaan para penuntut ilmu. Demikian pula keutamaan orang-orang yang berilmu yang kita ambil dari beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Adapun pada kesempatan kali ini biidznillah kita akan menyampaikan beberapa keutamaan ilmu, keutamaan para ahli ilmu atau ulama atau orang yang menuntut ilmu yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya untuk mengingatkan kita sebagai nasihat bagi kita bahwa ilmu yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran atau dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud adalah ilmu agama. Untuk mengingatkan kita bahwa setinggi apapun titel seorang hamba di dunia, S1, S2, S3 atau bahkan profesor dalam bidang dunia, maka dia tidak ada apa-apanya ketika dia tidak memiliki ilmu agama. Dengan ilmu agama inilah seorang akan mulia, dan ini adalah jalan pintas untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait masalah keutamaan ilmu, orang yang menuntut ilmu dan para ahli ilmu atau para ulama. Di antaranya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman dalam urusan agama. Hadis yang mulia ini menunjukkan pada kita bahwa di antara tanda kebaikan yang Allah inginkan dari hamba ketika Allah berikan taufik baginya untuk memahami syariat Islam. Makanya dengan duduk-duduk di majelis ilmu seperti ini adalah kenikmatan tersendiri. Ini adalah kenikmatan tersendiri. Ini adalah cara untuk menggapai keberkahan waktu, keberkahan usia. Di satu sisi juga ini adalah tanda Allah mencintai kita, Allah menyukai kita. Allah mengharapkan kita duduk di sini untuk apa? Untuk mendengar firman-Nya, mendengar sabda Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Makanya orang yang terpuji adalah orang yang memiliki ilmu agama. Serendah apapun strata duniawinya dia, tapi ketika dia memiliki ilmu agama, maka dia adalah orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Hadis sahih riwayat Muslim. Ada beberapa keutamaan dari menuntut ilmu. Yang pertama di sini, siapa yang keluar meniti atau melewati satu jalan dia mencari padanya ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi al-jaza' min jinsil amal. Karena dia berjalan untuk mendapatkan ilmu, dan majelis ilmu adalah taman-taman surga. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Bahkan balasannya jauh lebih istimewa lagi, karena surga tidak bisa dibandingkan dengan remeh-temehnya dunia. Kemudian hadis selanjutnya masih di hadis yang sama kelanjutannya, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah Allah, di masjid. Mereka membaca firman Allah, mempelajarinya di tengah mereka, melainkan akan turun pada mereka as-sakinah,
Ya, Allah akan berikan ketenangan pada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah akan meliputi mereka. Wa hafathumul malaikah. Para malaikat akan mengitari mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka, memuji-muji mereka di sisi para malaikatnya. Ya. Untuk potongan yang kedua ini, kelanjutan hadis di poin yang kedua, ini spesial bagi orang yang menghadiri majelis ilmu di masjid. Ya. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersyukur ya, untuk Al-Jaliyat Al-Indonesia atau bagian Indonesia, divisi bahasa Indonesia di Islamic Center Damam di sini, majelis ilmunya bukan di kelas, tapi di mana? Di masjid, ya, terkhusus untuk hari Jumat. Ya, itu di masjid, alhamdulillah. Ini adalah kenikmatan tersendiri, ya, yang tidak diberikan kepada komunitas yang lainnya, yang mereka di kelas-kelas di gedung Islamic Center Damam di sini. Makanya adalah kenikmatan sendiri. Oleh yang duduk di majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan ketenangan dari Allah, akan diberikan rahmat, para malaikat pun datang mengitari mereka, ya, dan Allah pun akan berbangga-bangga dengan para hadirin. Ya, dan nanti ada yang lebih ajaib lagi, luar biasa lagi. InsyaAllah di hadis terakhir pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui bagaimana keistimewaan orang yang menuntut ilmu, meskipun bisa jadi tujuannya bukan untuk menuntut ilmu, ikut kumpul-kumpul saja, tapi mendapatkan keberkahannya. Ya, InsyaAllah nanti akan kita sampaikan. Hadis yang ketiga, ikhwas sekalian, para jamaah azinallahu wa iyyakum, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadisnya hampir mirip tapi dengan redaksi yang lebih panjang lagi. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitan fi jawfil ma. Wa inna fadl alim 'ala al-'abid ka fadl qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama. Warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadin wafir. Hadis yang mulia ini secara globalnya mencakup 5 keutamaan menuntut ilmu. Pertama, sama dengan sebelumnya, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Siapa yang melewati suatu jalan, dia mencari ilmu, maka Allah akan jalankan dia ke salah satu jalan menuju surga, ya. Dan tidak ada jalan yang lebih pintas menuju surga kecuali melalui jalan ilmu, ya. Kok bisa? Karena seseorang yang menuntut ilmu, dia akan tahu cara bertakwa dengan benar, cara beribadah kepada Allah dengan benar, apa saja yang merupakan amal ketaatan, apa saja yang merupakan amal kemaksiatan. Dia punya harta mau disedekahkan kemana, dia tahu jalannya. Ya, berbeda orang yang tidak menuntut ilmu, ya, terkadang menghambur-hamburkan hartanya, contohnya untuk hal yang tidak ada faedahnya, nanggap artis ibu kota, biduan kampung, atau untuk horek, ya, atau untuk apa lagi, mungkin mengundang Scorpion, masih ada Scorpion dangdutan di kampungnya dan lain sebagainya. Jadi kalau orang tidak punya ilmu, ya seperti itu. Makanya ikhwas sekalian rahimanillah wa iyyakum, kejahatan yang ada di kampung itu disebabkan diantara oleh siapa? Sahibul fulus, ya. Mereka yang memiliki harta, mereka yang membuat tanggapan-tanggapan acara-acara tertentu. Di situ ada mabuk-mabukan, ada ikhtilat laki perempuan, ada apa lagi? Perzinaan, ya, minimal zina mata, zina tangan, sampai akhirnya ada yang sampai zina kemaluan dan seterusnya. Ya, itu karena apa? Karena tidak tahu, bisa jadi karena tidak tahu. Selain bisa jadi hartanya dia dapatkan dari harta yang haram sehingga tidak ada keberkahan sama sekali. Atau bisa jadi dia ingin membuat masyarakat bahagia, menghibur masyarakat. Karena menghibur itu termasuk ibadah, gitu kan? Maka ini diantara hujahnya para pelawak. Menghibur orang lain itu adalah apa? Ibadah, ya. Padahal menghibur orang itu dengan cara-cara yang ada aturannya. Masa prank dikatakan ibadah, kan lucu, ya. Masa melawak-melawak dengan berbuat kedustaan dikatakan ibadah, kan lucu. Masa seseorang yang menyebabkan hati orang lain mati dianggap sebagai ibadah? Karena kata Rasulullah SAW, wa iyyaku wa kathratad dhahik, fa inna kathratad dhahik tumitul qulub, ya.
hati-hati, jangan sering-sering tertawa, jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati, ya. Jadi di antara penyebab orang itu hatinya mati karena apa? Karena yaitu suka nonton pelawak, ya, suka nonton pelawak, melihat pelawak, ya. Jadi ada ilmunya. Kalau orang tahu ilmunya, bagaimana cara beramal soleh, bersedekah kemana, taat pada Allah caranya seperti apa, ada pada menuju masjid bagaimana, ada kepada orang tua seperti apa, mengarungi bahtera rumah tangga seperti apa, maka begitu banyak pahala yang akan diraupnya, akan diraihnya. Berbeda ketika orang bodoh, ya, ketika orang tidak tahu paham agama, tidak paham agama, maka jalan pintas untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu. Dan sesungguhnya para malaikat itu benar-benar meletakkan sayap-sayapnya, ya, diletakkan sayapnya karena ridha terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu, ya, dia ridha, ya, meletakkan sayapnya karena ridha dengan para penuntut ilmu, ya. Dan di antara sifat malaikat adalah apa? Di antara sifat malaikat adalah apa? Memiliki sayap, ya. Ja'ilul malaikah uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', ya. Di antara yang Allah sebutkan dalam surat Fatir bahwa Allah itu menciptakan malaikat memiliki sayap, ada yang masna wa thulatha wa ruba', ya, bukan hanya masalah pernikahan saja masna wa thulatha wa ruba', ya. 2, 3 dan 4, ya. Malaikat Jibril antum tahu memiliki berapa? Lausitu mi'ati ajnihah, punya 600 sayap. Qad saddal ufuk, sampai seluruh ufuk-ufuk itu tertutupi dengan sayapnya Jibril alaihi assalam, ya. Dan dia mengepakkan atau meletakkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu, ya. Bagaimana mulianya orang yang menuntut ilmu sampai seperti ini, ya. Kemudian wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, ya. Dan sungguhnya seorang yang berilmu itu akan dimintai ampun oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Wal hitan fi jawfil ma, sampai-sampai ikan di dalam lautan pun memintakan ampunan bagi orang yang berilmu, ya. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan, nih, komparasi, perbandingan antara seorang yang berilmu dengan ahli ibadah. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti saat bulan purnama ada qamar, ada bulan purnama yang dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya, ya. Orang yang berilmu seperti bulan purnama, adapun bintang-bintang itu seperti orang yang ahli ibadah. Makanya orang kalau seandainya dia ahli ibadah didasari dengan ilmu, ini sebaik-baik ahli ibadah, sebaik-baik orang yang berilmu, punya ilmu diamalkan. Tapi ternyata realitanya tidak semua ahli ibadah itu punya ilmu, ya. Makanya ulama menyebutkan nih 2 poin. Orang yang berilmu penyakitnya itu sombong, congkak. Ahli ibadah penyakitnya bikin bid'ah, ya. Beribadah semau dirinya. Saya ulangi, orang yang berilmu penyakitnya apa? Sombong, congkak. Ahli ibadah penyakitnya berinovasi dalam berbuat ibadah, ya. Tidak punya ilmu, tidak punya dasar-dasar ilmu syariat. Saya pengen mendekatkan diri pada Allah, akhirnya yang penting dengan cara sesuai hawa nafsunya, menurut dia adalah baik, bagus. Akhirnya apa yang terjadi? Berinovasi. Dan begitu banyak di tengah-tengah kita cara-cara ibadah yang tidak pernah disampaikan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Kalau keduanya ini berkumpul, seorang yang berilmu plus dia ahli ibadah, ini adalah sebaik-baik manusia, ya. Orang yang berilmu kemudian ilmunya diamalkan. Kemudian wa innal ulama warathatul anbiya, dan sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirham, dan sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Warisan para nabi itu bukan harta. Warathul ilma, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir, maka siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang melimpah, ya, bagian yang melimpah. Nyambung sedikit juga terhadap ilmu warisan yang sudah kita sampaikan tadi di khutbah Jumat, ya. Orang ketika punya harta dan punya ilmu agama, ya, orang yang punya harta meninggal dunia, bisa jadi harta yang ditinggalkan membuat menjadi keributan,
Tapi ketika dia meninggalkan ilmu agama, ini akan menimbulkan apa? Kenyamanan. Ya, dia sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Tapi orang yang meninggalkan harta, bisa jadi hartanya, dia sudah meninggal dunia, harta itu terus diributkan oleh ahli warisnya. Ya, ini kelebihan antara antara kelebihan atau keutamaan memiliki ilmu daripada harta. Tapi masalahnya antum semuanya sepakat bahwasanya pengen kaya gitu loh. Nggak ada yang pengen miskin ya. Antum semuanya pengen kaya. Ini kesepakatan yang tak terucapkan oleh lisan-lisan para hadirin ya. Ijma' sukuti. Dan saya tidak salahkan ya. Karena memang kita untuk berlangsung itu butuh apa? Harta. Hanya saja kita harus berusaha untuk bijak dalam menggunakan harta. Harta hisabnya paling berat ya, karena ada dua sisi, dari mana dan untuk apa. Nah, ini untuk keistimewaan yang ketiga. Keistimewaan yang keempat atau keutamaan yang keempat, hadis yang sahih diriwayatkan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata al-insanun qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah." Hadis yang masyhur ya. Apabila manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga. Illa min shadaqatin jariyah. Kecuali sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya ya. Nah, ini menunjukkan keistimewaan dari ilmu yang bermanfaat, bahwa ilmu yang bermanfaat seperti sedekah jariyah. Sedekah jariyah, apa saja barang yang antum tinggalkan diberikan pada orang lain, selama itu digunakan, maka antum akan mendapatkan pahala. Antum punya tanah, entah antum wakafkan atau berikan pada orang lain untuk pondok pesantren, untuk sekolah Islami, untuk anak yatim dan sebagainya, dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Selama masih terus dimanfaatkan, maka pahala akan terus mengalir pada antum. Ya. Demikian pula ilmu, ya, demikian pula ilmu, sama saja. Atau antum punya hadiah dari sini membawa mushaf Al-Qur'an, diberikan pada pondok pesantren. Ya, tapi gini ikhwas sekalian, ya, saya pernah mendapatkan ada seorang ustadz menyampaikan di medsosnya, banyak orang-orang itu yang rajin ngamal, ngasih mushaf, ngasih Al-Qur'an, sampai kata dia, tidak disebutkan ustadznya siapa di situ ya, sampai di tempat saya itu Quran bertumpuk-tumpuk, tapi ustadznya tidak diperhatikan kata dia. Ya, padahal bisa jadi ustadznya itu dia punya juga kebutuhan, tapi dia diam. Ya, ustadz tidak diperhatikan, ini diperhatikan mushaf. Saya punya 2 karton mushaf di tempat saya yang nganggur karena masih banyak mushaf. Ya, sementara katanya dia, ustadznya itu butuh tapi tidak diperhatikan. Ini juga kekeliruan sebagian dari kaum muslimin. Ya, ingin kebaikan, yang diperhatikan adalah yaitu ngamal-ngamal untuk sedekah jariyah, tapi ternyata ustadznya tidak diperhatikan. Ya, wallah, saya kemarin waktu musim corona, kita punya grup ustadz itu biasa tukar apa sih kita katakan, sharing lah antara satu ustadz dengan ustadz yang lainnya. Ustadz, ini bagaimana menangani anak-anak yang utangnya itu banyak, dia kelihatan mampu dan sebagainya, tapi orang tuanya tidak mau membayar. Saya iseng-iseng coba, ya, karena alhamdulillah di sini ada orang yang mengamanati saya terkadang sebagian, khususnya di akhir-akhir Ramadan atau di Ramadan. Ustadz, ya, minta tolong dibagikan ke teman-teman. Oke, siap. Anak tanya, Ustadz, utangnya berapa Ustadz? Sebentar Ustadz, saya rekap dulu. Waduh, kok ngeri bahasanya. Saya rekap dulu. Setelah berapa hari atau sehari di-share sama dia. Duit yang ada di saya pada saat itu 12 juta sekitaran, 12 juta. Yang awalnya saya niatkan buat fulan itu berapa orang, ternyata lihat saldonya dia itu 70 sekian juta, hampir 100 juta. Bayangkan bagaimana pondok bisa berjalan kalau seandainya santrinya seperti itu, padahal orang tuanya mampu, ya. Padahal orang tuanya mampu, sengaja menahan seperti orang punya utang, tidak dibayarkan utangnya. Ya, ini namanya apa? Kezaliman, ya. Ini namanya apa? Kezaliman.
Aduh, lihat seperti itu. Anak jadi nggak enak kan? Sudah tanya, akhirnya sudah yang 12 juta itu saya transfer semuanya ke ustadz tersebut. Jadi nggak enak saya. Waduh, Ustadz ini saya cuma punya sedikit, Ustadz. Saya sudah seperti ini. Akhirnya saya transfer ke dia semuanya. Ya, itu pun masih sangat kurang. Apalagi di akhir penghujung tahun buat gaji ustadz juga, ya, buat gaji guru-gurunya. Yang lain lagi juga ada yang pernah bertanya, Ustadz, terkadang nomor Saudi ini seakan-akan dianggap gajinya banyak, duitnya banyak dan sebagainya, tabungannya banyak. Alhamdulillah, husnudzan aja, kita aminkan saja. Man dhanna bika khairan fasaddiq dhannahu. Siapa yang mengira kamu kaya, sudah aminkan saja. Sudah sudah antum pun husnudzan juga sama dia. Ya, kecuali kalau antum pulang suruh khutbah Jumat, nah itu lain perkara, nah kayak ikutan ya. Makanya belajar khutbah, ya, belajar khutbah. Meskipun yang disampaikan masalah apa? Belajar khutbah, karena nanti antum pulang ke rumah 5 tahun di Arab Saudi, dikira antum sudah seperti ada askar lagi itu, ada askar itu. Ampun Pak, ampun. Ada askar masuk lagi. Ini majelis ilmu, bukan majelis askar. Akhirnya bagaimana? Saya juga nggak berpikir panjang bagaimana ustadz bisa seperti itu. Tapi namanya orang kebutuhan mungkin berbeda-beda. Ada apa Ustadz? Dia WhatsApp, ya ternyata yaitu menyampaikan, Ustadz ada utangan nggak? Saya punya utang. Antum utang berapa Ustadz? Ini tapi di zaman-zaman corona pada saat itu ya. Sebagai pemulihan semakin kesini. Mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Semakin sini alhamdulillah sudah hampir tidak ada yang japri atau wapri lagi. Antum butuh berapa Ustaz? Ternyata nanti Ustaz, sebentar juga. Tunggu rekapan juga. Ya Allah, ini ada apa ini Ustaz? Akhirnya setelah itu dia sampaikan kepada saya, disebutkan utang fulan dengan fulan dan saya husnudzon, semoga enggak bohong gitu loh. Waduh Ustaz, banyak sekali Ustaz. Antum membuat apa Ustaz? Ya itu tampak di situ. Itu dalam hati anak, buat apa Ustaz kok utang banyak segitu? Nanti nggak sebutkan nominalnya, lupa. Mungkin kalau dicari-cari masih ada. Ya, afan Ustaz, anak nggak bisa bantu Ustaz. Nggak ada duit segitu banyaknya Ustaz. Akhirnya dia jazakallah khair. Ya, jazakallah khair. Nggak apa-apa Ustaz. Pengen suudzon gitu loh. Ini butuhan segitu banyaknya. Ya. Di satu sisi kasihan juga, ini sudah husnudzon sajalah, tidak bisa membantu apa-apa kecuali dengan mendoakan kebaikan bagi orang tersebut, ya, kepada ustadz tersebut, ya. Nah ini di antara contoh. Kembali ke masalah ini lagi, sedekah jariah, intinya antum punya sesuatu, entah mushaf, entah buku, entah kitab, entah mencetak buku apa gitu ya, atau mungkin masjid atau rumah singgah atau apapun yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, selama itu dipakai maka antum akan mendapatkan pahalanya, terus mengalir kepada antum. Nah ini sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmin yantafa'u bihi. Nah ini ilmu, menunjukkan keistimewaan ilmu. Demikian pula ilmu, bahkan ilmu tidak terbatas. Bahkan ilmu ini juga bisa menolorkan orang-orang yang lainnya. Ya. Makanya di antara alasan mengapa dai itu semestinya harus betah di sini, husnudzonnya adalah ketika antum-antum hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian ilmu yang ada digunakan untuk mendidik siapa? Anaknya. Apalagi hampir tidak ada loh kampus-kampus yang menerima dari berbagai macam seantero penjuru dunia loh. Maksudnya penjuru Nusantara lah kita katakan. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, Irian Jaya belum ada mungkin di sini. Ada yang dari Bali, ada dari mana-mana. Ini lengkap, full, ya. Melebihi kampus-kampus gitu loh. Makanya ketika pulang, harapan saya bisa diamalkan pertama tentu saja, kemudian di-share, dibagikan, diwariskan ke tengah keluarganya. Sehingga ilmu yang awalnya dari satu orang akan terus bercabang dan seterusnya. Satu kebaikan seandainya kita sampaikan pada seseorang, diamalkan, itu pahalanya sudah begitu besar, seperti pahala mengamalkannya. Lalu bagaimana ketika terus bercabang? Ya, makanya ini keutamaan dari ilmu yang
bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini dalil bahwasanya di antara tanda anak yang berbakti itu adalah rajin mendoakan kedua orang tuanya. Dan ilmu ini, ikhwas sekalian, ya, Abu Ishaq Al-Ilbiri mengatakan, wa tufqadu in jahilta wa anta baqin wa tujadu in alimta wa qad fuqitta. Dan kamu tidak dianggap ada kalau kamu bodoh meskipun kamu ada. Paham ya? Antum masih hidup karena bodoh tidak dianggap ada. Wa tujadu in alimta wa qad fuqitta. Dan kamu akan dianggap ada kalau kamu punya ilmu meskipun kamu sudah tiada, sudah mati. Kita sering qala Al-Bukhari rahimahullah, qala Imam Nawawi rahimahullah, qala Imam Ahmad rahimahullah, qala Malik rahimahullah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, seterusnya. Mereka sudah tidak ada. Kita ini berteman, bersahabat dengan nafas-nafas mereka, dengan nafas-nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa apa? Hadis-hadis. Tidak ada di hadapan kita. Tapi mereka seakan-akan ada karena hasil dari ilmu tersebut, ilmu yang mereka sampaikan pada kita. Jadi tinggal pilih dua. Anda ada, dianggap tidak ada karena bodoh. Atau Anda meskipun tidak ada akan dianggap ada karena ilmu, ya, karena ilmu. Makanya ini menunjukkan, ikhlas sekalian rahimanillah iyyakum, keutamaan dari ilmu, ya. Kalau Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Ya, orang kalau rajin berzikir pada Allah, dia akan mendapatkan manfaat, maka diperumpamakan dengan orang yang hidup. Sebaliknya, orang yang tidak pernah berzikir pada Allah diperumpamakan dengan orang yang mati karena dia tidak mengambil manfaat dari hidupnya. Ya, selain menunjukkan keutamaan, keistimewaan dari berzikir pada Allah. Dan untuk bisa berzikir butuh apa? Butuh ilmu, ya. Kemudian sebagian ulama yang mengatakan, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa jazamuhum qabla al-quburi quburu wa arwahuhum fi wahsyatin min jusumihim wa laysa lahum hatta nusyuri nusyuru, ya. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun, dalam kebodohan sebelum mati, mautun li alihi, itu hakikatnya sudah kematian bagi pemiliknya, ya. Wa jasamuhum qabla al-quburi quburu, raga mereka ini, jasad mereka ini sudah menjadi kubur bagi rohnya sebelum masuk ke liang kubur yang sesungguhnya, ya. Jadi jasad dia kemana-mana itu udah dalam kubur, seakan-akan sudah kuburan, sudah mati. Wa arwahum fi wahsyatin min jusumihim, ruh mereka itu tidak nyaman sebenarnya dengan jasadnya, dengan jasmaninya. Walaysa lahum hatta nusyuri nusyuru, ya. Mereka seandainya nanti dibangkitkan sudah tidak ada nama lagi, sudah adab dan adab. Karena apa? Karena bodohan. Ulama yang lain mengatakan, penyair yang lain mengatakan, qad mata qaumun wa ma matat wa 'asha qaumun wa hum fin nasi. Sungguh mati, ya. Orang dianggap mati, ya, atau suatu kaum dianggap mati padahal mereka masih hidup. Belum mati sudah dianggap mati. Sementara ada suatu kaum, ya, sementara mereka sudah meninggal dunia tapi tetap dianggap seakan-akan ada. Karena apa? Yang pertama karena kejahilan, kebodohan. Yang kedua karena ilmunya. Sebagian penyair juga mengatakan, wa madama dzikrul abdi bil fadli baqiyah fadzalika hayyun wa huwa fit turbi. Ya, penyebutan seorang hamba dengan keutamaan senantiasa terus diucapkan oleh lisan. Ya, dia hidup meskipun hakikatnya sudah di bawah tanah, sudah di balik papan, dia sudah jauh-jauh sampai balik papan tapi tetap masih dianggap hidup, ya. Karena apa? Karena ilmu yang disebarkan. Dan ini yang kita tentu saja ikhwas sekalian harapkan dengan menuntut ilmu, ya, minimal keluarga kita, anak-anak kita ingat pengajaran ataupun pelajaran yang disampaikan kepada mereka, ya, sehingga kita mendapatkan tentu saja doa yang baik, kemudian juga pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala karena amalan-amalan yang mereka lakukan. Ikhwas sekalian rahimanillah wa iyyakum, mungkin sampai sini dulu. Adapun beberapa poin selanjutnya biidznillah kita lanjutkan ba'da salat asar insyaallah taala. Kurang lebih tinggal 9 menit lagi azan asar. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.
Assalamualaikum Pak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma najjina minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan rahimanillah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan yang ketiga dari pembahasan mulia dengan ilmu agama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan keutamaan ilmu, keutamaan penuntut ilmu, keutamaan orang yang berilmu yang kelima dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengamalkan, adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quranul Karim, baik mempelajari atau mengajarkannya, dia tergolong dari orang yang terbaik dari umat ini. Makanya di antara waktu yang paling mulia, ya, termasuk yang semulia-mulia waktu, termasuk cara untuk memanfaatkan waktu agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan di sini kita, meskipun kajian bukan tafsir, meskipun kajian bukan tentang Al-Qur'an, tapi namanya ilmu agama, tidak lepas dari belajar dalil dari Al-Qur'an, atau demikian pula dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ya terkadang kita, atau bahkan sering kita mempelajari satu atau dua ayat, membawakan satu atau dua atau lebih dari ayat Al-Qur'an. Ya, sehingga semoga kita termasuk dari orang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kemudian hadis yang keenam, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan atau mengangkat orang-orang tertentu dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Qur'an, dan dengannya pula dia merendahkan orang yang lainnya. Ya, ini menunjukkan juga keistimewaan bagi orang yang memiliki Al-Qur'an, keistimewaan bagi orang yang paham tentang Al-Qur'an. Dan ini yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahlul Qur'an. Orang ketika mengetahui bacaan yang benar dari Al-Qur'an akan mulia. Orang yang memahami, mengetahui tentang tafsiran Al-Qur'an akan mulia. Atau orang yang berilmu secara umum, dia akan mulia, akan dimuliakan. Ada sebuah kisah menarik terkait hadis yang mulia ini dari perawi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya ada Nafi' bin Abdul Harith. Nafi' bin Abdul Harith, dia pernah berjumpa Umar di kota namanya Usfan, di daerah Usfan. Dan dahulu Nafi' bin Abdul Harith ini pernah diangkat oleh Umar sebagai gubernur untuk kota Mekkah. Setelah itu Nafi' bertanya kepada Umar, wahai Umar, man ista'malta ala ahli wadi, sekarang siapa yang engkau
angkat sebagai gubernur, sebagai wali, ya, bagi ahlul wadi, ya, bagi penduduk di sekitar wadi. Yang tampak ini adalah tah Mekah atau daerah khusus, ya, tertentu namanya al-wadi. Al-wadi bahasa Arabnya adalah apa? Lembah, ya, di lembah. Dan Mekah itu adalah termasuk daerah apa? Lembah. Biwadin dzi zar'in 'inda baitikal muharram, ya. Itu adalah lembah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, dan Nabi Ibrahim dahulu pun menyebut sebagai wadi, ya. Yang tampak adalah demikian. Kemudian Umar mengatakan Ibnu Abza yang menjadi wali atas Mekah sekarang adalah Ibnu Abza, ya. Kemudian ternyata Nabi tidak mengenalnya. Waman Ibnu Abza, siapa itu Ibnu Abza? Kemudian dijawab oleh Umar, maula min mawalina, dia adalah salah satu bekas budak, ya, salah satu bekas budak. Itu budak yang dimerdekakan. Ya, maula artinya adalah budak yang dimerdekakan. Ya, makna maula itu ada berapa, memiliki makna. Ya, di antara nama Allah juga adalah apa? Al-Maula, ni'mal maula wa ni'ma an-nasir. Allah sebagai an-ni'mal maula, ya, sebagai pemelihara, sebagai wali. Ya, kemudian Nabi Ibnu Abdul Harits mengatakan fastakhlafta alaihi maula, apakah engkau mengangkat seorang bekas budak untuk menjadi pemimpin di tengah mereka? Bagaimana jawaban Umar? Ya, ini jawaban Umar luar biasa. Bahwa yang dilihat itu bukan bekas budak atau tidak, hitam atau putih, Arab atau non Arab, Arab atau ajam, tidak. Tapi yang dilihat adalah beliau mengatakan innahu qari'un li kitabillah, ya. Bagaimana Umar memahami, ya, orang ini berhak, alasannya karena dia qari', ahli Al-Qur'an, ya, qari' li kitabillah. Wa innahu alim bil faraid, bukan itu saja, dia orang yang alim dalam ilmu faraid, ya. Bahkan dalam masalah ilmu faraid, dari masa ke masa yang menjadi ahli itu tidak banyak. Ya, di antara ahli faraid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Zaid bin Thabit, ya. Zaid bin Thabit. Nah, ini termasuk, ya, Ibnu Abza ini termasuk alim bil faraid. Kemudian Umar mengatakan ama inna nabiyakum qad qala, sungguh nabi kalian telah mengatakan, kemudian membawakan hadis ini, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat suatu kaum, ya, dengan kitab, sebab kitab ini yaitu Al-Qur'an, dan menghinakan yang lain juga karena sebab kitab tersebut, ya, dengan Al-Qur'an juga. Ya, yang Allah muliakan, yang Allah jayakan adalah mereka yang mengilmuinya, ya, yang mengamalkannya. Adapun yang dihinakan adalah mereka yang tidak diamalkan ilmu tersebut, atau mungkin meninggalkan sama sekali, ya, tidak melihat Al-Qur'an, ya. Kemudian kisah yang kedua adalah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Pernah terjadi, ya, kisah ini dari Abul Aliyah Ar-Rayahi. Abul Aliyah ini juga seorang maula, ya. Dan kemudian Abul Aliyah bercerita, dahulu Ibnu Abbas itu menyuruhku, ya, untuk duduk di atas dipan. Ya, jadi orang-orang kalau duduk-duduk biasanya ada tempat tertentu tinggi, sementara yang lainnya di bawah. Nah, Ibnu Abbas itu mengangkat Abul Aliyah, ya, untuk duduk di atas dipan. Wa Quraisy asfal minas sarir, sementara orang Quraisy itu duduknya di bawahnya. Ya, di bawah. Fataghamazat bi Quraisy. Ternyata orang Quraisy itu saling memberi isyarat, apa istilah bahasa kitanya, mencibir atau apa, dengan gerakan mata atau yang mimik yang menunjukkan bahwasanya itu adalah tidak baik, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala larang hal tersebut, ya. Dan Allah katakan wailul likulli humazatin lumazah, ya. Allah kecelakaan bagi orang yang melakukan lames dan hamas, ya, dengan yang suka mencela dengan ucapan atau dengan perbuatan, ya. Makanya terkadang seorang, kalau ada, mungkin, ya, ada seorang yang fisiknya kurang di antara antum dengan teman, kemudian atau siapa menghina, jadi mengatakan demikian atau bagaimana, itu termasuk dari ini, ya, lames atau hamas. Kemudian melihat hal tersebut, akhirnya Ibnu Abbas berkomentar, hakadzal ilmu, demikian ilmu, memang seperti ini ilmu, yazidu syarifu syarafa wa yujlas al muluku alal asirah. Ilmu itu menjadikan orang yang mulia tambah mulia, dan menjadikan budak
duduk di atas di dipan. Ya, maksudnya duduk di tempat yang mulia. Dengan kata lain, ilmu itu kalau ada orang yang mulia secara nasab, ya, secara keturunan dia sudah mulia, ya, termasuk dari suku Quraisy mungkin. Kemudian dia berilmu akan menambah mulia lagi. Atau termasuk dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, terus ini viral, ya. Maka akan semakin mulia selama ilmu tersebut diamalkan dan ilmu yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diamalkan. Ya, bukan ilmu-ilmu yang ternyata bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di satu sisi lagi kemudian beliau mengatakan wa yujlas al-muluk al-asyira, dan menjadikan sebab meskipun ada orang yang hina di antara adalah budak atau mantan budak kemudian menjadi apa? Mulia, diletakkan di tempat tertentu. Ya, seandainya itu adalah singgasana, maka dia bisa jadi menjadi apa? Pemimpin bagi kaumnya. Karena sebab apa? Sebab ilmu. Ya, jadi ikhwas sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ada satu hal yang penting, ya, semulia apapun seorang itu ketika dia tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, maka tidak ada faedahnya kemuliaan tersebut. Ya, hatta seandainya seorang itu termasuk dari min dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ucapannya, perbuatannya bertentangan 100%, 180 derajat dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada faedahnya. Kemudian yang kedua, ya, al-makani la yuqaddisu ahad. Tempat itu tidak menjadikan, ya, seseorang itu menjadi mulia. Maksudnya apa? Bisa jadi ada orang yang tinggal di Mekah, ada orang tinggal di Madinah, ada orang tinggal di sekitar Kudus. Ini 3 tempat yang kita sepakati bersama mulia. Ya. Dan yang paling mulia dari 3 tempat ini adalah Al-Haramain Asy-Syarifain. Tapi tempat semulia-mulia tempat itu tidak menjadikan seseorang itu menjadi apa? Mulia, bersih, suci, tidak. Tetap saja dia butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang tinggal di sekitar Mekah, tinggal di sekitar Madinah, atau demikian pula tinggal di sekitar Kudus tapi kelakuannya seperti orang barat. Ya, jauh-jauh ke sana, jauh-jauh dari seantero dunia, penjuru dunia datang ke sini tapi ternyata masih sama. Ya, masih sama. Hal-hal yang sejak zaman dahulu atau sejak zaman sekarang ya sama saja. Ya, ketika ada orang tidak merubah dirinya atau tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berubah, mau tinggal di mana tempat sesuci apapun, maka tidak menjadikan dirinya menjadi suci. Ya, ini penting sekali. Makanya ikhwas sekalian, termasuk kita wa na'udzubillah min dzalik, ya. Ada orang-orang yang seperti ini, kerja di Arab Saudi, bertahun-tahun di Arab Saudi, bahkan ada di Mekah atau di Madinah, atau mungkin di kota ilmu, ya. Kota ilmu di Arab Saudi ini diantaranya selain Mekah dan Madinah, Al-Qasim, kemudian Abha atau Asir Abha terkhusus, kemudian juga Al-Qasim juga. Al-Qasim sudah tadi, ya. Al-Qasim, Riyadh maksud saya, Riyadh. Ini kota ilmu. Kalau Dammam, Jubail, Dhahran itu bukan kota ilmu sebenarnya, tapi kota apa? Kota industri. Tapi bukan berarti udzur bagi antum untuk tidak menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu bisa di mana saja. Ya, jadi ini kesempatan bagi kita yang semestinya tinggal di, ya, dekat-dekat dengan kota suci, ya, sedekatnya itu sejengkal kalau di peta, ya. Sejengkal. Antum atau kita harus berusaha untuk berubah, ya, untuk semakin baik dan baik lagi. Jangan sampai kemudian ada orang lulus dari Arab Saudi kelakuannya lebih bejat daripada yang pernah kerja di Korea, di Jepang, di mana lagi, ya. Di Eropa, di Amerika, ya. Justru sebaliknya, sebagian ada orang yang kerja di Jepang, di Korea atau di tempat-tempat seperti itu malah tahu Islam yang sesungguhnya karena teman yang baik. Termasuk di sini, kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Kalau teman kita orang yang tidak baik, ya akan seperti itu kurang lebih. Naudzubillah tsumma naudzubillah, ya. Makanya jangan heran kalau seandainya antum ketemu dengan seseorang kemudian ceritanya itu aneh-aneh. Kalau antum dapat seperti itu, nasihati. Kalau nggak bisa nasihati, tinggalkan, jauhi, supaya antum tidak terkena hal yang sama. Ya. Dulu saya pernah sama istri, sama keluarga ke pantai. Ada keluarga di sana, ada keluarga. Di sini namanya akhwat atau wanita secara umum pakai cadar gitu kan. Akhirnya saya ngobrol sama bapak-bapak atau suaminya, istri ngobrol sama ibu-ibunya. Kata istri dari awal sampai akhir ceritanya buruk semuanya tentang keburukan yang ada di Arab Saudi. Ya. Ya. Nah ini contoh, ini temannya sama siapa ini kok tahu tempat-tempat ini itu, ya. Nah kalau ada seperti itu sudah jauhi.
Ya. Yang sangat disayangkan sebagian ada yang sudah tahu majelis ilmu, kemudian akhirnya ketemu teman-teman yang kurang baik, akhirnya lebih tertarik ke sana. Karena memang fitnah, entah itu syubhat atau syahwat, itu terkadang lebih kencang. Ya, lebih kencang. Makanya hati-hati. Ini di antara contoh. Seseorang ada yang pulang ke Indonesia tahu tata cara umroh yang benar, ya, tahu tempat menuntut ilmu yang bagus itu di mana. Tapi ada juga yang tahu kalau antum mau ini di sana, kalau antum mau ini di sana, kalau mau di sini, tahu dia. Nggak usah dirinci, tahu ini, tahu itu, antum sudah paham lah insya Allah, ya. Nah ini yang terkadang seperti ini. Makanya di satu sisi ingat bahwasanya tempat itu tidak menjadikan orang menjadi suci. Tempat suci tidak menjadikan orang sebagai menjadi orang yang suci. Ya, dia yang harus berusaha merubah. Banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik untuk menjadi lebih baik, ya. Nah, kalau orang sudah mulia, punya ilmu, maka tambah mulia dia, ya, tambah mulia, tambah luar biasa lagi. Kemudian hadis yang ketujuh, ikhwas sekalian, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dawud dan Tirmidzi, Ibnu Majah, dari sahabat mulia Zaid bin Thabit bin Harithah radhiyallahu anhuma. Rasulullah mengatakan, nadarallahu mar'an sami'a minna haditsan fa hafidhahu hatta yuballighahu. Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Ini hadis penting, ya. Selain semua hadis tentu penting. Apa artinya? Selain hadis yang sudah lewat, Rasul mengatakan Allah akan mencerahkan, membaguskan seseorang yang mendengar dari kami sebuah hadis, lalu dia hafalkan sampai dia sampaikan ke orang lain, ya, kemudian disampaikan, didakwahkan kepada orang lain. Allah akan membalas dengan kecerahan, ya. Kemudian beliau mengatakan, farubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu. Bisa jadi ada orang yang membawa suatu pemahaman, yang membawa hadis diantaranya, dia sampaikan kepada orang yang lebih paham daripada dirinya. Wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Bisa jadi orang yang membawa ilmu agama itu dia tidak ahli ilmu agama, ya. Di antara makna atau penjelasan dari hadis yang mulia ini, jadi perawi yang merawikan hadis dari Rasulullah SAW, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang, itu di antara mereka ada yang hanya jadi perawi saja, tapi tidak menguasai isi dari hadis tersebut, ya. Bisa jadi dia sampaikan kepada orang yang orang itu nanti akan menjadi ulama yang lebih alim daripada yang menyampaikan. Paham, ya? Contoh, ya, ana sampaikan pada antum. Bisa jadi ana tidak memahami yang antum pahami. Setelah antum belajari hadis, ya, saya menyampaikan pada antum suatu hadis, kemudian bisa jadi antum membacanya lebih banyak, buka syarah-syarah seputar hadis semuanya, tidak memahami dengan ra'yu, dengan logika, ya, karena tidak diperbolehkan, ya. Kemudian ternyata antum lebih paham daripada yang menyampaikan, dalam hal ini saya, ya. Jadi bisa jadi keadaannya seperti itu. Atau lebih mudah lagi, bisa jadi murid lebih pintar daripada ustadznya, ya, lebih memahami, ya, lebih memahami daripada ustadznya. Saya tidak membahas masalah kecerdasan atau tidak cerdas, ya. Kalau kecerdasan itu atau itu paling sekedar ada yang memahami bisa lebih cepat atau tidak, ya. Tapi kalau masalah ilmu, masalah taufik, ya ikhwah. Ilmu masalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bisa jadi belajar ilmu tapi tidak Allah beri taufik, ya. Tidak Allah berikan ilmu yang mendalam. Ada orang-orang yang mungkin baru berapa tahun tapi, ya, dia Allah beri taufik, diberikan ilmu yang mendalam, ya. Nah, ini juga faedah, jangan sampai antum yang lahir dari muslim, dari orang tua yang muslim, kalah pemahaman dengan yang baru masuk Islam di Islamic Center Dammam. Karena apa? Yaitu tadi, karena lebih suka keluar kota yang untuk acara-acara bukan ilmu, sementara yang ilmu di samping rumahnya tidak didatangi, ya. Dhahran, Khobar, Raka, Jubel, ya, dengan Dammam kan begitu dekat, lewat terus.
Kalau dari Jubail hanya lewat terus, paling lewat kalau pas mau ke bandara saja, ya. Sementara padahal di sini ada majelis ilmu contohnya. Atau demikian pula kalau bahasa Arab ada Syekh Fulan, ya. Sementara hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ilmu, dengan dunia malah diprioritaskan, ya. Kalau seperti ini bisa kalah dengan orang-orang yang baru bersyahadat setahun yang lalu di Islamic Center Damam contohnya. Makanya terkadang saya lihat kalau dari penampilan itu sebagian dari mereka yang masuk Islam jenggotnya itu panjang-panjang, ya. Terkadang ngomong bahasa Arab, ngajak ngomong saya bahasa Arab, belajar di mana ya di sini, ya. Ngajak ngomong bahasa Arab. Kaifal hal ya Syekh? Ana atakallam al-Arabiyyah. Bisa ngomong seperti itu, saya bisa ngomong bahasa Arab katanya, ya. Karena apa? Dibiasakan, dilatih, ya. Menunjukkan dia juga belajar, ya. Menunjukkan dia belajar. Nah, jangan sampai ada istilah kemudian dalam peribahasa Jawa sedikit agak ekstrim ini, tapi secara makna benar, ya, dan masyhur ini, kebo nusugudel. Apa artinya Mas? Apa artinya Mas? Kebo nusugudel artinya apa? Iya, maknanya guru belajar dari murid, orang tua belajar dari yang muda, orang tua belajar dari anaknya, ya. Dan realitanya memang seperti itu. Dan ajaibnya memang ilmu agama ini kan tidak harus kita duduk dengan yang tua, ya. Kalau sama-sama belajar dari awal, semestinya yang tua itu yang lebih memiliki pemahaman lebih atau ilmu lebih daripada yang baru belajar, ya. Tapi uniknya dalam ilmu agama dan hatta ilmu dunia pun seperti ini, insyaallah, ya. Ilmu dunia seperti ini juga, bahwa bisa jadi yang tua, profesor itu belajar dari junior, dari mahasiswa S1, ya. Makanya jangan heran, ya, jangan heran. Sebagian ada yang pernah cerita sama saya, plagiatnya, hatta di lembaga-lembaga kepemerintahan, cerita sendiri sama saya, ya, keponakan saya, dia yang pernah kerja di perusahaan negeri, ya, di BUMN, di kantor yang terkenal dengan keilmuannya, saya tidak sebutkan badannya, lembaganya, ya, bahwa dia yang disuruh untuk meneliti, penelitian dia dibiayai dan sebagainya. Setelah ada hasilnya, namanya siapa yang ditulis? Nama atasannya, ya. Antum dapati seperti itu? Ya, ini yang mahasiswa terkadang paham, ya. Termasuk dosen-dosen antum, atau antum kalau dosen, Pak dosen nggak datang ini, ya. Bisa jadi banyak belajar juga dari apa? Muridnya, penelitian muridnya, dari jurnal muridnya yang dia sebelumnya tidak tahu, dia pelajari, itu bisa menjadi bahan ajar untuk selanjutnya. Nah, ini kebo nusu gudel. Yang tua, kebo sudah tua, kebo itu diibaratkan dengan apa biasanya? Bodoh, ya. Nusu gudel. Apa itu gudel? Ya, anak kerbau, ya, anak kerbau. Nah, dalam masalah ilmu agama demikian juga, terkadang ada orang yang menyampaikan dia tidak paham apa yang disampaikan, atau pemahamnya sedikit, kemudian yang disampaikan atau orang yang disampaikan itu nanti ketika belajar dia akan lebih paham lagi, ya. Nah, ini memacu antum untuk berusaha, harus, ya, harus, tidak bukan berarti wajib, ya, harus belajar terus, kemudian harus apa? Harus lebih pandai dari gurunya, dari dosennya, dari ustadznya, ya, dan seterusnya. Nah, ini hadis yang ke-7. Dan hadis yang terakhir, ya ikhwas sekalian, menutup kajian pada kesempatan kali ini, ya, untuk tema mulia dengan ilmu agama. Hadis panjang yang diriwayatkan diantaranya oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi malaikah yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dzikri." Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya itu, Allah beri tugas untuk berkeliling. Berkeliling kemana? Di jalan-jalan untuk mencari ahlu dzikri. Yang dimaksud ahli dzikri ini adalah orang-orang yang mengingat Allah di majelis-majelis ilmu, ya. Fa in wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw. Seandainya mereka, di antara mereka ada yang mendapatkan ini majelis ilmu, halaqah ilmu, ya, pengajian, mereka kemudian mengatakan, saling memanggil, tanadaw halummu ila hajatikum, sini, ini yang kalian butuhkan, ya. Kemudian
Rasul melanjutkan fayuhuffunahum bi ajnihatihim. Kemudian malaikat itu meliputi, ya, menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka ila sama'i dunia. Terus bertumpuk seperti itu sampai langit ke terdekat, ya, langit dunia. Kemudian wa yasaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Kemudian Allah bertanya pada mereka, padahal Allah lebih tahu daripada mereka, kata Rasulullah SAW. Ya, apa yang Allah sampaikan ini berarti termasuk hadis apa? Qudsi juga. Ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu yang sedang kumpul-kumpul itu, ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan fa inna lillahi malaikah sayyarah. Allah memiliki malaikat sayyarah. Apa artinya sayyarah? Bukan artinya mobil, ya. Sayyarah dari kata sara yasiru, artinya berjalan, ya, yang terus berkeliling, ya, sayyarah. Ya, sayyarah bukan artinya sekarang baru sayyarah itu artinya alat untuk berjalan, berarti mobil. Taib. Nah, sekali lagi Allah mengatakan ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hambaku. Kemudian malaikat itu mengatakan yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih padamu, mereka bertakbir padamu, mereka memujimu dan mereka menyanjungmu. Kemudian Allah kembali bertanya, hal ra'auni, apakah mereka pernah melihatku? Apakah mereka bisa melihatku? Dijawab oleh para malaikat, la wallahi ma ra'auka. Tidak, demi Allah, mereka tidak melihatmu ya Rabb. Kemudian Allah kembali bertanya pada mereka, fa kaifa law ra'ani, lalu bagaimana seandainya mereka bisa benar-benar melihatku? Ya, dijawab oleh malaikat, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbiha. Wahai Rabb, seandainya mereka benar-benar bisa melihatmu, niscaya mereka akan semangat lagi ibadahnya, akan semangat lagi memujimu, ya, mengucapkan alhamdulillah, ya, ataupun tasbihnya akan semakin diperbanyak lagi. Kemudian Allah bertanya lagi, kembali lagi kepada mereka, fama yas'aluni, lalu apa yang mereka minta? Mereka itu apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan? Dijawab oleh malaikat, yas'alunakal jannah, mereka memohon padamu surga wahai Rabb. Ya. Kemudian Allah bertanya kembali lagi kepada mereka, wahal ra'auha, apakah mereka melihat surga? Ya, apakah mereka sudah melihat surga? Dijawab oleh para malaikat, la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Tidak, demi Allah wahai Rabb, ya Allah, mereka tidak melihatnya. Kemudian Allah tanya kembali kepada mereka, fa kaifa law annahum ra'auha, lalu bagaimana seandainya mereka benar-benar melihat surga? Ya, dijawab oleh para malaikat, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsa wa ashadda laha talaba wa 'azama fiha raghbah. Seandainya mereka benar-benar melihat surga, niscaya mereka akan lebih antusias lagi, ya, lebih semangat lagi, lebih berusaha untuk menggapai lagi, dan lebih berharap lagi untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, kemudian Allah bertanya lagi, famimma yata'awwadun, lalu apa yang mereka dari apa mereka itu memohon perlindungan? Ya, kemudian dijawab oleh malaikat, minan nar, mereka memohon perlindungan padamu dari neraka. Kemudian akhirnya ditanya kembali oleh Allah, wa hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? Dijawab, la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Tidak, demi Allah wahai Rabb, mereka tidak melihatnya. Allah bertanya lagi, fa kaifa law ra'aha, fa kaifa law ra'auha, lalu bagaimana seandainya mereka benar-benar pernah melihat neraka? Dijawab, law ra'aha kanu ashadda minha firara wa ashadda laha makhafah. Wahai Rabb, seandainya mereka benar-benar pernah melihatnya, ya, seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka akan lebih semangat lagi untuk lari, dan mereka akan lebih takut lagi kepada neraka. Ya. Kemudian di akhir hadis Allah mengatakan, fa ushiduhum inni atau anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kalian semuanya bahwa sungguh aku telah memberikan ampunan pada mereka. Ya, jadi orang-orang yang hadir di majelis ilmu, ya, halaqah zikir, ahlu zikir, mereka akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai? Belum. Ya. Kemudian ternyata ketika Allah mengatakan seperti itu, malaikat ada yang berkata, ya, ada salah satu dari malaikat berkata, fihim fulan laisa minhum innama ja'a li hajah. Wahai Rabb, di antara mereka ini ada orang satu datang, ya, bukan dari mereka sebenarnya, niatnya bukan untuk menuntut ilmu, datang karena suatu hajat, ada suatu kebutuhan, mampir habis sholat, mampir ya, atau mungkin kebutuhan ke pasar, lihat ada suara, mampir sebentar, atau ada sebab-sebab yang lainnya. Di riwayat Muslim bahkan dikatakan, Rabb fihim fulan abdun khatta innama marra fa jalasa ma'ahum. Wahai Rabb,
itu di antara mereka itu ada hamba yang banyak salahnya, pendosa. Dia datang ke situ hanya lewat saja, kemudian duduk, ya, kemudian duduk. Dikatakan khata' di sini, banyak salahnya, pendosa dia. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ya, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum, orang yang duduk-duduk, tidak akan merugi orang yang duduk-duduk bersama mereka. Ya, jadi mereka yang tujuannya menuntut ilmu atau ada tujuan yang hajat yang lainnya ikut duduk, itu tetap akan mendapatkan ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah majelis yang lebih mulia daripada majelis ilmu? Ya, majelis orang duduk karena suatu hajat, duduk mampir dia, ikut saja mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dari awal sampai akhir menyimak, apalagi yang mencatat, apalagi mungkin yang dari pagi sampai sore, ya. Apalagi yang ikut ke Jubel ya untuk hari ini, ya, dan seterusnya. Ustaz nggak punya mobil, bukan urusan anak. Jadi apalagi yang rutin, karena satu hajat saja Allah ampuni, lalu bagaimana dengan yang rutin, yang rajin, ya, yang lebih semangat, yang fokus, ya, yang pokoknya ada sifat-sifat lebih pada hamba tersebut, ya, yang tulus, ya, dan seterusnya. Maka ini ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, ini semuanya dari apa yang saya sampaikan. Tentu saja mungkin sebagian kita atau semua dari kita pernah mendengar hadis-hadis ini sering, tapi namanya ilmu, ya, itu tidak ada basinya. Termasuk hadis-hadis ataupun ayat-ayat tentang keutamaan ilmu itu tidak ada basinya. Kita ketika mendengar seakan-akan seperti padahal pernah mendengar, padahal bisa jadi baru kemarin mendengar, kemudian mendengar akan ada dapat faedah baru lagi insyaallah. Tidak ada kata-kata sudah pernah mendengar. Terkadang orang yang seperti ini sudah pernah mendengar, akhirnya tidak fokus. Kemudian ada hal-hal penting yang disampaikan, padahal itu baru baginya, akhirnya terlewatkan. Nah, ini keistimewaan ilmu agama, tidak ada basinya. Terkadang bahkan dalam urusan dunia, ya, kabar-kabar atau hal tertentu itu ada faedahnya. Lalu apalagi kalau itu urusan akhirat. Ya, ingat dulu kalau zaman masih SD, SMP, atau SMA, zaman belum ada medsos pada saat itu, sama guru biasanya disuruh ayo bikin kelompok, satu kelas bikin 4-5 kelompok, masing-masing bikin clipping. Ingat clipping? Siapa yang mendapatkan generasi clipping? Ya, cari di surat kabar, di koran, di majalah, di tabloid. Nah, ingat tabloid? Tabloid bola masih ada nggak sekarang? Tabloid Hai masih ada nggak? Atau majalah itu? Ya. Apa? Tribun. Kalau sekarang semakin nggak tahu ya, masih ada nggak seperti itu, Mas? Nah, itu terkadang ada info-info yang penting, gitu kan? Disuruh kita untuk mengumpulkan, ya. Untuk urusan dunia, itu urusan dunia. Urusan akhirat lebih penting lagi. Coba tanyakan pada ulama, kepada ustadz siapa yang mungkin satu buku dibaca 100 kali atau bahkan lebih dari itu, insya Allah dia akan terus mendapatkan faedah dan faedah terus, ya. Dan jangan kira ketika sudah menjadi ustadz, menjadi ulama, menjadi syekh itu tidak murojaah. Tidak murojaah Al-Quran atau tidak murojaah pelajaran. Di murojaah, ya ikhwah. Di murojaah. Ya. Karena apa? Ketika dia murojaah, ilmu akan tetap, kemudian akan ingat, ya. Bahkan ada hal-hal yang terkadang dia lupakan, ya. Ada hal yang dia lupakan. Sesuatu yang dia lakukan sehari-hari bisa jadi dia lupakan. Saya kasih pengalaman pribadi, seingat saya dulu pernah saya sampaikan, tapi sudah lama. Apa itu? Antum tahu di antara zikir ba'da shalah, ya, saya nggak merasa ada yang salah atau yang kurang dari zikir-zikir ba'da shalah. Tapi ternyata akhir-akhir ini kok saya lihat, saya baca, padahal setiap hari lihat di masjid itu kan kelihatan, ya. Tapi terkadang kita acuh, ya, karena merasa sudah hafal, akhirnya khonana hifduna atau khonatna dzakiratuna, ya. Hafalan kita ini terkadang mengkhianati diri kita, ya tidak? Hafalan kita terkadang mengkhianati diri kita. Setelah saya cek lagi, ternyata yang kalimat ini ternyata sudah lama saya lupakan. Apa itu? Yang la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wal fadlu wal tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini kemana ini, ya?
tiba-tiba langsung subhanallah subhanallah subhanallah, saya cek lagi, nah ternyata lupa. Itu contoh. Yang kedua, pengalaman saya pribadi, termasuk zikir atau bukan zikir ya, bacaan atau doa ba'da tasyahud akhir sebelum salam itu banyak doa. Ya. Kemudian ternyata ada berapa setelah di murojaah kitab Hisnul Muslim, loh ini doa ini sudah lama saya tidak baca. Kemana ini? Padahal sering ya, kalau seandainya imam itu memanjangkan bacaan tasyahud akhirnya plus biasanya plus doa, saya pun membaca doa-doa yang agak panjang dibaca. Nah ternyata kok zikir atau bacaan ini kemana? Ya ternyata lupa. Padahal sering dibaca, yang mungkin hampir setiap hari. Zikir pagi sore juga terkadang bisa jadi seperti itu. Zikir pada sholat tadi sehari berapa kali dibaca? 5 kali dipraktekkan, tetap bisa lupa. Apalagi kalau kita berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran ini lebih lepasnya, kata Rasulullah SAW, lahiya asyaddu talafutan ya minal jamali, bahwa hilangnya hafalan Al-Quran itu lebih cepat lepasnya daripada unta yang diikat. Jadi menunjukkan bahwa saya mengikat unta itu tidak sekedar diikat, harus dengan kuat, dengan kokoh ya. Nah, sekokoh-kokohnya seperti itu, ternyata hafalan Al-Quran itu lebih cepat hilangnya ya. Makanya perlu dimurojaah dan dimurojaah lagi. Sebagian orang mengira menghafal Al-Quran kalau sudah hafal akan tetap ada pada dirinya. Tidak ya. Menghafal Al-Quran itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada murojaahnya. Setelah hafal mutqin 100%, hampir tidak ada yang salah, belum selesai. Apa itu? Belum mempelajarinya, mentadabburinya, kemudian mengamalkannya ya. Jadi sampai Al-Quran itu sampai diamalkan, tidak selesai dibaca, tidak selesai suara kita bagus, tapi ya yang paling bagus dari Al-Quran adalah sampai, atau yang maksimalnya dari Al-Quran adalah sampai kita amalkan. Dan itu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dicontohkan, dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula ikhwas sekalian rahimanillahu wa iyyakum, dalam masalah ilmu-ilmu, termasuk di sini masalah keutamaan menuntut ilmu dari Al-Quran dan hadis, terkadang perlu diketengahkan lagi supaya kita ingat bahwasanya kita duduk ini di tempat yang mulia insyaallah, tempat yang diberkahi insyaallah, di majelis yang penuh berkah juga insyaallah, di situ banyak limpahan pahala, sehingga kita lebih termotivasi lagi untuk duduk bermajlis ilmu ya, majlis yang banyak ditinggalkan oleh sebagian dari kaum muslimin ya. Semoga seandainya di situ ada majlis ilmu, semoga kita ada dimanapun kita berada ya. Tugas kita adalah mendekat ke majlis ilmu, maka kita akan mendapatkan teman-teman yang baik, orang-orang yang saleh, bapak-bapak yang saleh. Untuk akhwat-akhwatnya juga ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang salehah ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dari pembahasan ini kita tutup dengan salawat wassalamualaikum Nabi Muhammad wassalamu tasliman katsira. Dan belum selesai, kalau mungkin kita atau di antara hadirin ada yang bertanya, dipersilahkan. Ini ada pertanyaan yang kemarin sebenarnya ditanyakan untuk Ustadz Ahmad Zain ya, tapi qadarullah kemarin memang waktunya mepet ya, tidak sampai 1,5 jam, dan beliau hanya menjawab berapa pertanyaan kemarin, 2 pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari mahasiswi ya, perlu dibilang mahasiswi gitu enggak? Tapi sudah saya bilang ini gimana, bisa ditarik lagi enggak? Hadir mas orangnya mas, hadir katanya. Pertanyaan seperti ini, waktu dimaksimalkan untuk ibadah, bentuk ibadah juga macam-macam ya. Waktu dimaksimalkan untuk ibadah, benar. Bentuk ibadah juga macam-macam, benar juga. Salah satunya bentuk tanggung jawab kita, apapun peran kita, mahasiswa, pekerja, IRT, ibu rumah tangga, dan lain-lain, benar ya. Pekerjaan dunia itu kan kalau kita anggap sebagai ibadah, ya ibadah. Belum tentu. Pekerjaan ataupun aktivitas duniawiyah tidak semuanya ketika kita anggap ibadah jadi ibadah. Tergantung, ada kaidahnya. Gimana? Baku nggak gimana?
Gimana kalau misalnya pekerjaan, atau bagaimana kalau misalnya pekerjaan yang kita anggap sebagai ibadah itu ternyata kadang membuat kita tidak bisa maksimal di ibadah ritualnya? Apakah Allah memaafkan? Terus bagaimana kita bedakan sibuk dengan dunia versus sibuk dengan dunia karena bertanggung jawab atas amanahnya? Ya. Panjang ini. Ya, kalau mau dijelaskan wassallallahu ala nabi Muhammad. Jadi panjang, tapi saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Ada seorang akhwat juga, dia bertanya kepada seorang syekh, dulu saya sebelum menikah itu rajin murojaah, ya, sebulan bisa khatam beberapa kali, ya, saya bisa hafal hadis dan saya bisa menuntut ilmu dan sebagainya. Saya rajin sholat malam. Tapi Syekh, setelah saya menikah, ternyata saya tidak bisa menjaga semua itu. Ya, tidak bisa khatam beberapa kali dalam sebulan, ya, sholatnya pun mungkin berkurang dan sebagainya. Syekhnya tidak menjawab perinciannya, jawabannya saya juga lupa, dan jawabannya seingat saya tidak panjang. Tapi yang saya ingat, bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Ya, bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Bagaimana ketaatanmu terhadap suamimu? Maksudnya bagaimana? Ibadah yang dilakukan akhwat tadi, ibadah semuanya ibadah biasa dikatakan oleh kita mahdhah, bersifat ritual hubungan dirinya dengan Allah. Setelah menikah, itu ada yang lebih wajib untuk dia perhatikan. Coba kita timbang-timbang. Salat malam, hukumnya apa? Sunnah. Memperbanyak membaca Al-Quran, khatam berkali-kali, hukumnya apa? Taat pada suami? Wajib. Ya. Kira-kira gini, kalau seandainya demikian, berarti otomatis orang yang menikah itu akan banyak berkorban ibadah yang erat kaitannya dengan hubungan dia dengan Allah semata. Tapi banyak celah untuk melakukan ibadah yang bersifat ghairu mahdhah, kata orang sebagian orang, yaitu yang bersifat sosial. Kalau di sini ibadah yang paling wajib untuk dia perhatikan daripada salat sunnah, daripada memperbanyak hafalan tadi, adalah apa? Taat pada suaminya. Ya. Jadi akhwat yang sedikit kacau ibadah-ibadahnya yang kurang tadi setelah menikah, ya, karena dia melihat bahwasanya ibadah itu hanya itu saja, padahal ada ibadah yang lainnya pada saat itu. Yang lebih utama bagi dirinya adalah wajib taat pada suami. Jadi berkhidmah pada suami, meskipun dia tidak bisa khatam sebagaimana sebelumnya, itu adalah ibadah. Ya. Atau demikian pula menemani suami tidur, ya, sehingga dia mungkin tidak banyak melakukan ibadah salat pada malam itu, tidak sebanyak biasanya, mungkin hanya salat witir saja, maka itu juga merupakan apa? Ibadah. Hanya tidur dengan suami, taat pada suami, diajak nduk, nggih, ibadah. Tapi akan menjadi durhaka ketika nduk moh. Itu durhaka. Dua kalimat saja bisa menjadi surga atau neraka. Nduk, nggih Mas. Nduk, moh Mas. Itu sudah menjadi antara surga kan neraka. Paham ya? Masa perlu disyarah? Minum dulu. Tapi sudah belajar hak suami istri kemarin. Dan punya rekamannya beliau. Antum kan nggak punya, beliau punya rekamannya, beliau yang rekam. Ya. Nah, demikian pula untuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Maksud saya di sini bagaimana? Ada ibadah-ibadah wajib harian yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Salat 5 waktu, berbakti pada orang tua, paling itu saja. Apa lagi? Apa Pak? Puasa Ramadan, ya. Itu berarti di bulan puasa. Ya. Puasa harian kan nggak ada kewajiban puasa harian, ya. Ramadan dan seterusnya. Hanya sedikit hariannya. Ini bisa diperbanyak dengan apa? Yang ghairu mahdhah. Tapi tidak semua dari kegiatan atau aktivitas kita itu kemudian dikatakan itu ibadah. Mahasiswa di sini, antum sudah teken kontrak, ya tidak?
kewajiban antum terbesar di sini adalah menuntut ilmu. Tapi yang sangat disayangkan, terus terang, itu ilmu dunia ya. Itu ilmu dunia. Kalau seandainya ilmu agama lebih mulia lagi. Saya tidak katakan ilmu yang antum dapatkan nanti itu adalah ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ilmu dunia, kaidah umumnya itu bagaikan senjata bermata dua, pedang bermata dua gitu ya. Hah? Hah? Maksudnya bagaimana? Bisa dibawa kepada keburukan, bisa dibawa kepada kebaikan. Ya, tinggal antum bagaimana nanti memanfaatkannya. Jangan sampai ilmu dunia yang antum dapatkan kemudian membawa seseorang semakin jauh dari agama. Ya, bisa digunakan untuk mendapatkan kebaikan dari ilmu tersebut ya, kepada ilmu agama. Dan di antara contoh dan di antara hal yang menunjukkan bahwa ini adalah mulia adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat ya yang Allah keluarkan ya, Allah lahirkan untuk manusia ya. Dan Rasul mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ibadah-ibadah yang ritual itu sedikit ya, itu sedikit. Harian maksud saya ya. Adapun ibadah-ibadah yang sosial itu bisa banyak ya. Secara asalnya tidak mengapa. Maksudnya seandainya timpal dari satu sisi, selama ini untuk urusan akhirat itu adalah kebaikan. Dan saya kembalikan tadi, kalau mahasiswa sudah teken kontrak tadi, itu kewajiban yang pertama harus dia jalankan. Selama itu urusan yang mubah minimal, kalau sudah teken kontrak menjadi wajib. Karena Rasul mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimun ya, atau kaum muslimin, orang-orang mukmin harus melaksanakan ya persyaratan atau perjanjian yang sudah disepakati. Tidak boleh tidak. Ya, jadi ketika ada hal-hal yang erat kaitannya dengan masalah urusan kampus ya wajib didahulukan daripada yang lainnya. Hari Jumat saya pengen menuntut ilmu, di kampus ada acara yang harus dihadiri, ya sudah harus dihadiri. Menuntut ilmunya kapan? Bisa kapan-kapan. Ya, tidak harus di majelis ilmu. Kalau bisa hadir langsung, alhamdulillah. Kalau tidak, maka bisa dengan cara-cara yang lainnya. Nah, jadi selama sibuknya itu erat kaitannya dengan masalah akhirat, itu dunia tapi bersifat sosial contohnya, dan erat kaitannya dengan masalah akhirat, itu akan menjadi ibadah. Ya, tapi tidak semuanya langsung dihukumi masalah urusan kehidupan sehari-hari kemudian dikatakan itu adalah sebagai ibadah. Ya. Nah di sini contohnya mahasiswa, ada kewajiban sendiri, pekerja ada kewajiban sendiri, IRT ada kewajiban sendiri. Itu bisa semuanya dijadikan sebagai apa? Ibadah. Ya, mahasiswa selain daripada itu tadi pekerja ya bisa dimanfaatkan buat hal-hal yang lainnya. Ya, ada yang sudah punya keluarga ya, dari penghasilan yang didapatkan mukafaahnya bisa untuk belanja keluarga, itu adalah ibadah. Ya. Kemudian pekerja ya atau mahasiswa di antara tugasnya adalah belajar secara maksimal, dan Rasulullah SAW mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Ini hadis yang singkat tapi mengamalkannya tidak mudah. Saya katakan tidak mudah. Kata Rasulullah SAW, Allah itu suka, Allah cinta apabila seorang dari kalian melakukan aktivitas tertentu, mengerjakan perbuatan atau amalan atau tugas tertentu, dia lakukan dengan maksimal. Yang mekanik, maksimalkan kerjaannya. Ya, yang apalagi mahasiswa belajar, maksimalkan pekerjaannya. Ustadz persiapan harus maksimal juga. Ya, apalagi sopir, driver juga harus maksimal. Ya, dimaksimalkan. Koki, tinggal prakteknya aja di sini. Dia maksimalkan juga, pelajari. Ya. Kemudian apa lagi? Dan apa saja pekerjaan-pekerjaan ketika dimaksimalkan, Allah suka dengan hal tersebut. Ya. Allah mencintai hal tersebut. Ya. IRT. Nah ini juga untuk ibu-ibu. Kira-kira suaminya suka apa? Maksimalkan. Saat suaminya suka makan ini, maksimalkan. Ya. Nasihat buat istri saya juga dan ibu-ibu yang lainnya tentu saja. Ya. Ustadznya suka apa? Maksimalkan. Ya. Ustadznya suka ini, maksimalkan. Suaminya suka ini, suka itu, maksimalkan. Ya. Apalagi kalau untuk anak-anak juga maksimalkan. Ya, banyak pertimbangan bahwasanya jajan di rumah itu paling lebih higienis daripada di luar. Bisa mengatur masalah gulanya, bisa mengatur ini itulah. Apalagi kalau kita semakin sini semakin terbuka dunia kesehatannya. Ya, bisa dimaksimalkan.
ibu-ibu kalau menikmati hal seperti itu ibadah, ya, ibadah untuk menjaga keluarganya, ya, atau demikian pula dalam mendidik anak dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, ya, mencontohkan kebaikan. Itu kan setiap hari kegiatan ibu bapak dilihat, ya, direkam. Coba kalau antum mengetahui anak kecil, kemudian anak kecil yang ngomong ini ngomong itu, meskipun terkadang di luar kendali, ya, masih di luar kendali, dia bisa belajar dari temannya, atau bisa belajar dari gadget, atau mungkin dan yang lainnya. Jadi tidak 100% ya kita katakan juga. Tapi terkadang ada ucapan atau sikap, ya, itu tidak lepas dari awalnya dalam rumah tangga, ya, bapak atau ibunya. Hanya saja memang sekarang di tengah-tengah kita terkadang anak itu menjadi dewasa karena apa? Dididik oleh apa sekarang? Kalau zaman kita mungkin Doraemon, Power Rangers, Centurion, Kabuto, Lenong bocah. Sekarang apa? Tidak tahu saya. Jadi dididik dengan berbagai macam hal. Nah, ini ikhwas sekalian. Jadi bisa dimaksimalkan urusan dunia menjadi urusan ibadah, tapi butuh belajar kembali, perlu dirinci, ya, apa-apanya. Dan ada hal-hal yang bersifat adah atau kebiasaan itu juga bisa bernilai ibadah ketika diniatkan kebaikan. Apa contohnya? Tidur bisa menjadi ibadah kalau diniatkan kebaikan, ya. Tidur lebih cepat tujuannya supaya bangunnya lebih cepat untuk sholat malam contohnya. Jadi diniatkan seperti itu, maka tidurnya akan bernilai ibadah. Makan itu kebiasaan, rutinitas sehari-hari, termasuk tidur tadi juga. Tapi makan ini bisa menjadi ibadah ketika dia makan, tahu ilmunya dia. Apa itu? Dia niatkan bahwa makan itu tadi untuk apa? Untuk menguatkan dirinya supaya kuat beribadah. Ya, dengan makan dia kuat bekerja, dengan makan dia kuat sholat, dengan makan dia kuat melakukan aktivitas ini, aktivitas itu. Bahkan saya pernah mendengar ada seorang ustadz itu berkata kepada kita pada saat itu, beliau mengatakan, saya terus terang termasuk orang yang tidak bisa banyak puasa sunnah. Karena apa? Karena saya kalau menulis, kalau menuntut ilmu, kalau belajar, kalau mendalami suatu permasalahan, itu tidak fokus dalam keadaan perut kosong. Ya, akhirnya beliau banyak menghasilkan karya-karya, ya, saya tidak sebutkan namanya, di antara salah satu ustadz sesepuh kita di Indonesia, ya, beliau banyak menghasilkan karya-karya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ibadahnya dengan cara yang lain lagi, tidak dengan apa? Tidak dengan puasa, ya, tapi dengan cara yang lain lagi, dengan menuntut dengan apa? Dengan membagikan ilmu, dengan menulis karya kemudian dibagikan. Nah, itu adalah ibadah. Ya, termasuk juga dalam masalah mentraktir. Nah, ini kan penting juga, perlu disinggung lagi masalah mentraktir ini. Apa ini? Mentraktir secara umum adalah ibadah. Tapi orang yang tahu ilmunya, nah ini juga menunjukkan pentingnya ilmu. Tidak semua orang akan ditraktirnya. Ya, tidak semua orang akan ditraktirnya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, di antara hadis beliau tentang hal ini, wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan sampai yang makan makananmu, menyantap makanan hidangan darimu, melainkan orang yang takwa, ya. Jadi dia ketika mau mentakdir pun pilih-pilih. Karena kalau yang diberi makanan, diberi hadiah makanan atau ditraktir itu orang yang bertakwa, orang mukmin muslim yang paham agama, maka apa kita katakan? Energi yang didapatkan dari makanan tersebut digunakan untuk tilawah Al-Quran, untuk ngaji, untuk apa lagi? Sholat, untuk ibadah, untuk bekerja dan sebagainya. Berbeda dengan orang yang tidak demikian, atau mungkin untuk orang kafir. Selesai ditraktir, dia berdoanya kepada selain Allah, bersyukurnya kepada selain Allah. Kemudian ibadah yang erat kaitannya dengan kesyirikan, ya, dan lain sebagainya. Dan ini perlu diingatkan sekali lagi, tidak ada kaitannya dengan apa yang disampaikan sebelumnya, ya. Ini perlu diingatkan lagi, ya ikhwah. Banyak hal yang sebenarnya perlu diingatkan, tapi diantaranya adalah apa? Dalam kajian-kajian seperti ini, kita ini sering ditraktir, dikasih makan sama orang di sini, ya tidak? Dari kajian-kajian yang ada itu kita sering dikasih hadiah sama orang. Di sini itu banyak roti-roti itu khubus, mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu kan dikasih orang, hadiah dari orang, ya. Entah dianggap hadiah atau sedekah atau yang lain sebagainya. Kemudian ternyata terkadang roti-roti yang tidak sedikit. Kemudian juga termasuk nasi, ya. Kemudian juga kajian-kajian yang lainnya, kajian
bahasa Arab atau kajian di Toyota Dhahran, apalagi kalau waduh di Aramco itu nikmat luar biasa itu. Berbagai macam jajanan kuliner dari berbagai macam negeri, dari yang tradisional pun ada terkadang ya. Yang kurang terkadang kita satu atau dua ya. Kalau yang pertama mungkin sudah, apa itu pertama mungkin jazakallah khair, terima kasih banyak, ini hal yang lumrah ya. Tapi yang kedua mendoakan, ini yang terkadang kita lupa ya. Mendoakan kebaikan bagi orang yang telah memberinya. Apa itu? Dengan doa minimal apa? Allahumma at'imman man at'amani wasqiman saqani. Ya Allah, berilah makanan kepada orang yang telah memberi makan padaku, dan berilah minuman pada orang yang telah memberikan minuman kepadaku. Ini yang terkadang kita lalaikan. Saya berkali-kali mau mengingatkan, jangan lupakan ini. Tidak harus di depan orang itu, antum doakan dikala sendiri atau kapan saja, atau ketika pulang keluar dari masjid atau bagaimana. Allahumma atiman atamani wasqiman saqani ya. Kalau antum mendengarkan pada dirinya, semoga dia pun akan senang dengan ketika mendengarkan hal tersebut ya. Nah, ini terkadang yang perlu diingatkan kita ya, sesering mungkin, supaya kita paham nikmat, bahwasanya nikmat-nikmat ini berbagai macam sumbernya, datangnya dari mana, yang terkumpul kemudian di suatu momen namanya majelis ilmu. Jangan lupa ada orang-orang yang penting, diantaranya adalah mereka itu ya, orang-orang yang berbagi, termasuk orang-orang yang memasak ya. Bahkan diantara kita ada orang yang memasak dengan harga yang relatif jauh di bawah daripada harga-harga yang lainnya. Kalau istilah bahasa orang Surabayaan itu tidak mufakat harganya. Maksudnya apa? Sangat-sangat murah, tidak mufakat blas. Jadi terkadang kita dapatkan seperti itu. Walhamdulillah, bahkan ada teman kita yang usaha seperti itu sampai bisa membangun mushola. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya niat pengen bangun mushola Ustaz, karena usaha ini Ustaz. Sudah jadi satu mushola ya, tidak tahu ukuran berapa, sudah jadi. Allah mudahkan ya. Ada juga min babi tahadduts bi nikmah ya, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Ada di antara teman-teman antum itu, ketika antum pesan kepada mereka dalam jumlah yang tidak sedikit, dia telepon saya, Ustaz, baju antum ukuran berapa? Ada apa ini? Lama-lama akhirnya tahu sendiri. Ya udah, ukuran sekian-sekian. Jazakallahu khair Pak. Dikasih besoknya ya. Jadi alhamdulillah bisa hemat 100 sekian. Tidak beli baju, ada yang ngasih hadiah. Walhamdulillah. Jadi dia itu sebagai ucapan dia untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Mau yang model seperti apa Ustaz? Dibelikan sama dia. Walhamdulillah. Ya, ini ikhwah sekalian, dan untuk yang bertanya semoga bisa dipahami penjabaran saya yang kesana kemari tadi. Tinggal diperhatikan kira-kira jenis ibadah, jenis urusan dunia seperti apa ya. Kemudian ibadah benar tidak terkait hanya ritual seperti sholat, zikir, apalagi tilawah Al-Quran dan semacamnya. Tapi ada ibadah yang bersifat sosial juga, yang itu pun sangat-sangat penting ya. Taib, ini di terakhir ada pertanyaan dari beliau. Bagaimana kita membedakan sibuk dengan dunia dan sibuk dengan dunia karena bertanggung jawab atas amanah dari Allah ya. Jadi ya secara asal sebenarnya amanah itu terkadang ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang ada juga kesibukan dunia yang kita setiap hari berkecimpung dengannya ya. Hanya saja intinya gini, bahwa yang pertama adalah kesibukan pada Allah Subhanahu wa taala ya, yang bersifat harian itu tidak banyak, itu yang harus dijaga benar-benar. Adapun selepas itu kita bebas, tanda kutip bebas ya. Maksudnya bebas di sini tentu saja dalam koridor syariatnya, dalam ruang lingkup syariatnya, tidak keluar darinya. Dan sibuk dengan dunia ya, itu juga bisa dimanfaatkan dengan baik dengan melakukan hal-hal yang bersifat contohnya tadi sosial ya, sehingga tidak
murni itu adalah dunia yang kemudian melalaikan. Ya, saya kasih contoh mungkin orang bekerja, pengusaha muslim, seorang bekerja itu kesibukan dunia, ya. Tapi dia punya keluarga, kewajiban. Kalau belum keluarga bagaimana Pak Ustadz? Dia bisa memanfaatkan untuk banyak kebaikan, ya, dari hal tersebut, dari usaha yang dia sedang geluti. Dan pengusaha muslim itu berusaha untuk mengumpulkan dua penghasilan dunia dan akhirat, tidak melulu dunia. Berbeda dengan pengusaha yang tidak memerhatikan masalah ini, pokoknya yang diharapkan adalah dunia dan dunia. Pengusaha muslim, dia dunia dan akhirat dia kumpulkan. Sehingga ketika dia mendapatkan mencari dunia, maka dia berusaha untuk yang berkah. Ya. Dan terkadang kemudian juga dia butuh mengalah. Ya, contohnya di satu sisi mungkin ada peminta-minta atau ada anak kecil-kecil yang minta, ya, digratiskan, atau orang yang tidak punya duit cukup digratiskan bisa, atau mungkin juga bisa disedekahkan di hari-hari tertentu seperti di Indonesia kebiasaan istilah Jumat berkah atau yang lainnya, 10 porsi disedekahkan, itu bisa, ya. Atau demikian pula, intinya banyaklah cara-cara untuk berbuat baik dengan usaha-usaha yang dilakukan dari kesibukan dunia, ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan mungkin dari pertanyaan ini. Taib, silahkan Mas. Tahu dari mana tuh satu lagi? Mengenai sistem ijon Pak Ustaz. Aduh, ijon lagi ya. Di kampung saya itu yang namanya sistem ijon itu membeli barang ketika masih mentah, seperti contohnya mangga atau